Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya mengenai potensi apa saja yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nrekang. Langsung saja saya menjelaskan. Di sini ada potensi sumber daya manusia. Nah, sesuai dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nrekang secara keseluruhan mencapai 9,10% jiwa atau berpenduduk sebanyak kurang lebih 190.579 jiwa. Dengan pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja di Kabupaten Nrekang adalah sebanyak 4.722 dengan jumlah pegawai laki-laki mencapai 2.552 orang, sedangkan pegawai perempuan mencapai 2.170 orang pegawai yang tersebar di 26 instansi pemerintah. Nah, sedangkan untuk pendidikan terakhir pegawai di lingkup Kabupaten Nrekang dengan pendidikan mulai dari S1 sampai dengan S3 sebanyak 73,74%. Sedangkan D3 sebanyak 9,53%, D1 sebanyak 5,72%, sedangkan sekolah menengah atas sebanyak 10,10%, dan sekolah menengah pertama mencapai 0,72%, dan sekolah dasar mencapai 0,18%. Next, kita masuk pokok pembahasan kedua, yaitu potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Nrekang. Nah, di sini terdapat pada sektor pertanian dan perkebunan. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja, seperti padi. Di Kabupaten Nrekang terkenal akan beras ketannya, yaitu orang-orang biasa menyebutnya dengan nama Pulo Mandoti. Nah, Pulo Mandoti ini merupakan salah satu beras lokal jenis ketan yang wanginya sangat langka. Hanya dapat tumbuh di wilayah pegunungan berketinggian 700 mdpl dan berada di Desa Salukanan, lebih tepatnya berada di Kecamatan Baraka, sekitar 60 km dari kota Nrekang atau ibu kota Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada kopi. Salah satu ciri kopi Kabupaten Nrekang yaitu kopi Arabica spesiali atau biasa disebut dengan kopi Kalosi Nrekang, di mana telah memperoleh sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan HAM. Kopi tersebut telah terkenal sejak abad ke-17 dan mempunyai keunggulan spesifik lokasi dengan mutu yang bagus. Citra rasa kopi enak, rasa manis atau sweetness, floral, dan fragile sangat kuat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam atau SDA yang ada, pemerintah Kabupaten Nrekang terus melakukan berbagai terobosan melalui pembangunan agropolitan berwawasan lingkungan yang sudah lama diterapkan di daerah ini. Salah satu contohnya adalah tanaman bawang dan jagung. Salah satu sentra penghasil bawang merah di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Nrekang, di mana Kabupaten Nrekang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan bawang merah. Yang kedua, salah satu komoditas pertanian di Kabupaten Nrekang yang terkenal adalah jagung. Meskipun berada di daerah pegunungan dan perbukitan, petani di Kabupaten Nrekang mampu menghasilkan hasil panen jagung yang tidak kalah dengan daerah yang lain. Lereng-lereng pegunungan yang terjal seakan tidak ada artinya bagi petani di Nrekang. Hampir semua jangkal tanah di lereng-lereng pegunungan menjadi areal produktif untuk tanaman jagung. Tidak salah kalau Kabupaten Nrekang juga sebagai penyumbang hasil produksi jagung di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya ada pada sektor peternakan dan perikanan. Gambar pertama itu adalah di sektor peternakan. Kabupaten Nrekang selalu berupaya mengembangkan
peternakan, di mana kondisi alam di Nrekang memang sangat cocok untuk peternakan tersebut, seperti sentra pengembangan kambing Borawa asal Australia terdapat di Kecamatan Anggeraja, lokasinya pada Kampung Belalang. Sedangkan pada gambar kedua menjelaskan tentang tepatnya di Dusun Lekong, Kecamatan Cendana, merupakan pusat pengembangan sapi perah sebagai sumber susu segar untuk pembuatan dangke. Dangke adalah susu kerbau atau susu sapi yang digumpalkan melalui kearifan lokal menggunakan bantuan enzim papain atau daun pepaya. Bentuk gumpalan dangke tersebut berwarna putih seperti tahu. Tiadaan wilayah perairan laut membuat pemerintah Kabupaten Nrekang melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakin harus memaksimalkan potensi air tawar untuk mengembangbiakkan ikan. Salah satunya adalah ikan mas dan ikan nila. Nah, selanjutnya ada pada sektor kehutanan. Salah satu sumber daya yang strategis dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi adalah sumber daya hutan. Potensi dan pengelolaan pembangunan yang telah dicapai selama ini memposisikan hutan sebagai aset penting yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap daerah dan masyarakat Kabupaten Nrekang. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan untuk melaksanakan pembangunan sektor kehutanan yang bertumpu pada kemandirian lokal dapat merupakan salah satu alternatif untuk ditingkatkan di masa mendatang. Jadi selain memiliki sektor peternakan dan perikanan dan lain-lainnya, biarpun itu sektor pariwisata, di Nrekang juga terkenal dengan sektor kehutanannya. Nah, Kabupaten Nrekang mempunyai kawasan hutan cukup luas. Hasilnya, Kabupaten Nrekang yang berada di bawah Gunung Bolatimojong mampu menjadi hulu sungai yang alirannya digunakan untuk mengairi sektor pertanian, di antaranya Kabupaten Sidrap, Pindrang, Sopeng, dan Bone. Adapun produksi hutan Kabupaten Nrekang antara lain yaitu produksi hasil hutan bak kayu rakyat sebesar 1.200 meter kubik per tahun. Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu yaitu kokon mencapai 7.304 kg, lebah madu 326 kg, sedangkan rotan mencapai 450 ton dan getah pinus mencapai 750 ton. Nah, itulah penjelasan saya mengenai hasil pengamatan potensi masyarakat Kabupaten Nrekang, baik itu potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.